Oke, sekarang kita ke inti dan mungkin terakhir ya, karena ini juga tentang sholawat untuk bayi yang baru lahir. Kita juga punya pengalaman ya, ketika mengamalkan itu ketika Cici baru lahir. Karena ketika Cici baru lahir, baru berapa bulan kemudian kita pindah ke Bandung, tinggal cuma bertiga. Nggak ada orang tua, nggak ada yang lain. Nah, pasti ada fase dimana ketika malam itu rewel. Dan mami selalu baca sholawat itu pada akhirnya. Gimana nih, boleh cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Hashim Family. Kali ini kita mau sharing sama sahabat online semua tentang apa Pi? Sholawat untuk bayi yang baru lahir. Dan kita juga punya Ini bukan hanya untuk baru lahir, tetapi ya, juga sholawat yang bisa diamalkan setiap saat. Dan kebetulan pengalaman kita ini dimulai sejak hamil Cici. Ya, tadi mau ngomong gitu, jangan disamper dulu dong. Kalem. Kita punya pengalaman dari mulai hamil sampai pada akhirnya sekarang Cici di usia 1,5 tahun ya. Dan Masya Allah banyak sekali keberkahan dari sholawat yang kita amalkan dari mulai mami hamil sampai dengan saat ini. Nah, kita sebelum kita bicara sholawat apa yang kita amalkan, mungkin kita akan cerita dulu ya Mi ya, dari awal ketika mami hamil, kemudian ada hal yang harus selalu dilafalkan, yang diamalkan atau didawamkan, bahasanya begitu. Nah, salah satu yang sering kita amalkan, bahkan setiap hari kita amalkan itu adalah sholawat Kang Ujang Bustami. Mungkin kawan-kawan juga sudah mengetahui ya, karena sholawat itu kan salah satu yang paling viral sampai dengan saat ini ya. Tapi bentar, bukan sholawat Ujang Bustami, namanya sholawat apa? Nggak ketemu tadi, udah searching nggak ketemu namanya apa ya. Mungkin kawan-kawan punya referensi kira-kira itu nama aslinya apa gitu ya, atau hanya sholawat Nabi saja gitu. Yang tadi kami sudah searching tapi namanya cuma sholawat Nabi dan nggak ada keterangan lain yang kami temukan. Coba yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sholawat Ujang Bustami itu yang kita amalkan, sholawat Nabi yang diviralkan oleh Ujang Bustami ya. Dan gimana ceritanya ketika mami hamil, seperti apa? Jadi awalnya gini, papi itu kan dulu sebelum kita pernah ngonten itu sering banget nonton YouTube ya. Dan kebetulan satu waktu itu lagi viral banget ustadz yang sering berinteraksi dengan roh-roh gaib gitu ya, Makhluk halus gitu, dukun santet gitu. Dukun santet dan lain tapi sebenarnya sebagainya. waktu itu belum viral gitu. Karena kenapa papi tahu, karena memang yang pertama udah pernah mengikuti beliau waktu di Trans 7, yang di acara Trans 7, jadi udah tahu. Terus ketika tahu beliau mulai muncul di YouTube, nonton di YouTube kan jadi tertarik juga gitu ya. Bukan berarti mempercayai begitu saja gitu ya. Kan pasti itu ada ya, yang namanya konten kan pasti ada juga settingannya. Tapi hal positifnya yang kita ambil dari konten tersebut kan sholawatnya, kemudian tidak percaya kepada makhluk halus, harus melawan dan berani kepada makhluk halus. Itu kan nilai-nilai yang harus kita lakukan ya, yang bisa diambil contoh gitu. Gimana Mi? Iya, sempat dulu kan mengalami gitu ya, diem di kosan yang sepetak dan alhamdulillah kadarnya dengan dapur dan juga WC di dalam. Jadi ketika papi setiap mau tidur
itu selalu nonton itu. Dan ya horor gitulah ya guys. Dan aku sendiri kan basicnya memang agak kadang suka ngerasa takut gitu, apalagi dengan kondisi tidur tuh depan WC gitu kan. Kadang ya maksudnya posisinya gitu kan, ini WC sebelah sini nih, ini kita tidur di sini gitu loh. Jadi kan kadang suka kayak gimana ya kalau papi udah nonton itu, tapi yang sering ada itu kan sholawatnya gitu. Nah mungkin dari situ akhirnya ketika hamil Cici pun kondisinya jadinya entah kenapa selalu pengen disolawatin dulu sebelum tidur gitu. Jadi ketika hamil apalagi mulai beranjak besar, setiap kali tidur itu selain baca doa tidur dan juga ayat kursi, selalu pengen dielus perutnya sama papi sambil dibacain sholawat tersebut gitu di perut itu gitu. Dan alhasil seperti apa Pi menurut papi? Ya jadi mama itu setiap mau Ininya tidur, apa namanya tuh hikmahnya. sebentar, mama itu setiap mau tidur harus banget dibacain sholawat itu ya. Jadi kalau misalkan sebelum tidur nggak dibacain itu, entah karena papi lupa atau mungkin tidur duluan gitu ya karena capek, nah mama itu nggak bisa tidur, makanya harus dibacain itu terus gitu ya, selain yang tadi baca doa sebelum tidur sama ayat kursi. Jadi dan sampai-sampai begitu pas papi suatu ketika harus ke Cirebon ya, dan mami ditinggal sendiri di kosan, akhirnya harus video call dulu terus sambil dibacain dibacain sholawat tersebut sambil si kameranya disorotin ke perut gitu ya. Sampai kayak gitu loh biar bisa tidur ya. Sampai Cici lahir masih beberapa bulan itu kita masih selalu ya membacakan itu. Dan sebelumnya ketika Cici masih dalam kandungan itu ada beberapa hikmah ya yang kita dapatkan dari membaca itu. Yang pertama tentu mami juga ketika tidur dalam kondisi hamil itu lebih nyenyak ya. Jadi kalau misalkan nggak dibacain dulu sholawat Kang Ujang Bustami itu pasti susah tidurnya, kemudian suka kebangun ya, kebangun terus gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah kondisi Cici juga ketika dalam kandungan itu terhitung kuat, bahkan mungkin sangat kuat ya, karena kita juga mobile waktu itu, karena waktu itu baru pandemi, kemudian beberapa hal yang mengharuskan kita keluar kota juga, tapi alhamdulillah Cici kondisinya baik-baik saja. Kemudian satu lagi yang menjadi keajaibannya itu ketika mami sebelum melahirkan memang harus sepertinya ada peluang untuk sesar. Nah tapi alhamdulillah ketika pada akhirnya mami persalinan itu semuanya bisa normal, bahkan prosesnya juga sangat cepat. Bahkan Cici pun itu mulai akan lahirannya itu pas ba'da subuh, sekitar jam 5, kemudian setengah 6 itu melahirkan. Nah jadi itu keberkahan yang dirasakan ketika membaca sholawat Kang Ujang Bustami ketika mami masih hamil. Kemudian setelah Cici lahir, alhamdulillah Cici juga terhitung soleh ya, solehah untuk anak seukurannya. Maksudnya Cici itu nggak rewel, kemudian sekarang juga tenaganya luar biasa. Iya, tenaganya luar biasa. Anak yang mandiri juga. Padahal cewek. Ya, padahal cewek mengerti dan ya gitu. Mungkin kebilang Cici itu adalah anak yang mandiri. Iya, mandiri, kuat sama ketika melihat orang tuanya bekerja tuh ini aja gitu paham ngerti gitu. Itulah pokoknya kadang terus dengan kelucuannya, dengan ya mungkin paras wajahnya yang menurut
bukan hanya kita selaku orang tua, tapi banyak juga orang di sana yang gemes sama Cici, kemudian Cici yang lucu, Cici yang cantik gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ternyata suka kadang pernah ada juga yang nanya ya waktu pas awal-awal, wah malah apa amalan apa sih kok bisa secantik itu, ini ya Masya Allah gitu ya. Kembali lagi kan itu semua kan berawal dari Allah, berasal dari Allah. Maksudnya kita pun nggak sampai terkadang sering juga, bukan terkadang sering gimana ya, maksudnya terkadang tapi sering gimana ya, maksudnya sering juga kita merasa, khususnya aku pribadi merasa bahwa ketika ngelihat Cici ya gitu Masya Allah ya, apa namanya, kok bisa ya, kadang suka ngerasa apa namanya, kalau dari ininya gitu ya, suka ngerasa kok bisa ya punya anak kayak gini gitu ya. Terus ya raut wajahnya ya, tingkahnya, terus kelucuannya dan progresnya yang terus satu sangat luar lagi biasa yang gitu. kami rasakan juga dari perkembangan Cici dari awal sampai dengan saat ini, itu dia terhitung cepat Akselerasi kalau papi perintah bilang. ya. Jadi cepat ngertinya, baru dikasih tahu satu kali itu dia udah bisa langsung paham gitu apa yang dimaksud, meskipun usianya masih sangat bayi sekali. Ya maksudnya masih usia segitu tapi disuruh misalkan Cici tolong buangin ke tempat sampah, itu dia udah terbiasa gitu. Padahal kita waktu itu menyuruhnya baru satu kali gitu ya, terus mencontohkan satu kali, akhirnya dia udah paham gitu, oh ternyata buang sampah seperti ini, tempat sampahnya tuh pun tahu gitu harus buangnya kemana. Dan banyak hal lagi gitu ketika kita memberikan instruksi ke Cici, memberikan apa ya, perintah misalkan atau minta tolong sesuatu, dia tuh langsung bisa gitu. Kalaupun enggak juga mungkin dia sambil main dulu atau apa gitu ya, yang justru malah bikin lucu gitu. Nah itu yang berikutnya yang kami rasakan ya dari keberkahan sholawat itu. Terus yang terakhir, karena Ustaz Ujang Mustomi tadi hubungannya dengan mungkin makhluk gaib gitu ya. Nah belakangan ini, bukan belakangan ya, 1 bulan yang lalu ketika Cici sakit panas dan mulai tumbuh gigi di gigi ke berapa nih? Gigi ke awalnya kan 5 sama 6. Nah Cici itu mulai katanya gitu ya sudah mulai bisa melihat seperti itu. Dan memang waktu itu reaksinya juga dia suka tiba-tiba nangis tapi nangisnya yang ngejer gitu, yang kayak ketakutan gitu. Dan lama, bahkan sempat di sekali waktu itu sampai pertama-tama ya. Iya, dari jam 10 sampai jam 1:30 baru bisa tidur lagi. 1:30 baru tidur lagi. Nah setelah itu, dan itu tuh sepanjang itu tuh nangis. Iya nangis dan kita yang ngejer banget, bener-bener bingung ya. Dan bingung juga kenapa ya kok setiap jam segitu gitu. Setelah itu ada ya tetangga kami ya, Ibu Bude yang dia panggil untuk Cici. Iya, dan mungkin mengetahui dan sudah lama sebelumnya tinggal di kontrakan kami juga ya sekarang. Nah, dan tahu kondisinya ya, sama suka jadi suka ngasih tahu ke Cici. Akhirnya Cici nanti kalau diganggu lagi nggak apa-apa, jangan marah, jangan takut gitu ya, berani aja. Nah setelah itu udah nggak pernah nangis lagi. Tapi anehnya Cici tuh ketika momen-momen tertentu yang padahal kita nggak main sama dia, nggak lagi komunikasi sama dia yang tadinya lagi main-main tiba-tiba suka bilang diem. Nah itu ya, mungkin kita nggak tahu ya ada hubungannya apa enggak, tapi yang jelas sekarang kayaknya Cici lebih pede gitu ya. Terus tadi mungkin juga salah satu berkah dari sholawat Kang Ujang Mustomi juga membuat Cici itu kalau bahasa Cirebonnya mah kendel ya. Kendel tuh berani pada hal-hal seperti itu. Jadi ya kayak gitu hikmahnya juga. Jadi sekarang kami juga merasakan ya lebih nyaman aja gitu ya ketika misalkan malam atau apa udah nggak ada ketakutan lagi. Memang awalnya mami yang lebih apa ya,
lebih jiper, lebih gampang takut gitu kalau misalkan demikian. Tapi setelah itu kita sama-sama enggak gitu ya. Nah, itu juga bagian dari amalan yang kita lakukan dari sholawat kamu jam Bustami itu. Selain itu ada kan menurut Nabi berkahnya yang ada hubungannya mungkin? Ya, oh ya, yang jelas itu pasti yang namanya sholawat itu ya, hikmahnya kan lebih ke arah keberkahan ya. Terus rezeki juga, karena rezeki itu bukan hanya bersifat uang, meskipun memang beberapa waktu pastilah ya ada dari hikmah-hikmah setiap amalan, baik itu amalan yang bersifat wajib atau sunnah ataupun amalan kebaikan, itu pasti akan kembali kepada kita juga, karena seperti itu ya janji Allah. Nah, dari hal tersebut ternyata yang namanya sholawat itu kan memang mengundang sebuah keberkahan gitu ya, dan juga dari segi rezeki juga. Nah, hal itu pun sangat penting gitu untuk kita amalkan, selain menjadi sunnah buat kita semua juga, tapi ternyata memang dirasakan ataupun tidak dirasakan secara langsung, tapi rezeki itu tuh ada gitu ketika kita berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga selalu mengamalkan sholawat itu. Nah, akhirnya bukan hanya sholawat Ujang Bustami saja ya, maksudnya yang diamalkan oleh Ujang Bustami, tapi juga sholawat-sholawat lain, yang sholawat-sholawat Nabi itu sangat betul-betul kami rasakan khususnya secara pribadi gitu, dimana setiap ketika kita konsisten dalam mengamalkan, memang kadang kala ya, bukan maksudnya tidak tidak menghiraukan juga ketika kita lagi berada di posisi yang down dari amalan gitu ya, maksudnya kadang suka lupa lah, atau kadang lagi males lah, dan lain sebagainya. Itu tuh terasa banget perbedaannya kayak gimana gitu. Jadi ketika kita memang berusaha untuk selalu mengamalkan, meskipun terkadang kalau cek bahasa Sunda nama belang betongnya kadang-kadang gitu ya, tapi alhamdulillah ketika itu diamalkan, itu rezeki kita selalu ada gitu, dan datangnya tuh ketika di waktu yang tepat gitu. Memang Allah itu ngasih rezeki itu ada peruntukannya dan ada waktunya kayak gitu. Jadi entah kenapa alhamdulillah aja gitu, setiap hal-hal tersebut dilakukan itu pasti akan ada aja kebaikan-kebaikan ataupun rezeki, bukan hanya bersifat uang tapi juga bersifat hal yang ya kesehatan, terus tuh apa yang kita miliki juga seperti itu. Dan ada aja apa gitu, misalkan dapat apa gitu, maksudnya bukan dari sekedar uang saja, misalkan pekerjaan yang ditambah atau amanah yang ditambah, atau hal-hal lain lah yang mungkin bersifat ilmu yang ditambah dari segi misalkan orang lain nggak berkesempatan nih buat dapat ilmu tersebut, tapi kita dapat kesempatannya kayak gitu gitulah. Pokoknya intinya sangat dirasakan bagaimana perubahannya dan juga hal-hal keberkahan dari itu semua ya. Oke, sekarang kita ke inti dan mungkin terakhir ya, karena ini juga tentang sholawat untuk bayi yang baru lahir. Kita juga punya pengalaman ya ketika mengamalkan itu ketika Cici baru lahir. Karena ketika Cici baru lahir, baru berapa bulan kemudian kita pindah ke Bandung, tinggal cuma bertiga, nggak ada orang tua, nggak ada yang lain. Nah, pasti ada fase dimana ketika malam itu rewel, dan mami selalu baca sholawat itu pada akhirnya. Gimana nih, boleh cerita? Oke, ya jadi baik waktu pas awal memang kita kan selama 3 bulan cuti, masa cuti mami itu bulan pertama itu di mama, bulan kedua itu di mimi, bulan ketiga di mama lagi. Meskipun satu setengah sih, maksudnya bulan pertama di pertengahan bulan kedua itu ke mimi, di bulan pertengahan kedua sampai terakhir di bulan ketiga itu di mimi gitu kan. Terus balik lagi ke mama hanya untuk bed rest dulu sebelum masuk ke pulang ke Bandung maksudnya. Jadi 1 minggu itu di Tasik lagi, udah gitu baru pulang ke Bandung, itu masih di kosan yang Pasanggerahan. Nah dari situ kan alhamdulillah nggak jauh dari situ, karena memang
kita belum punya lagi. Memang karena dari awal juga ini kalau udah lahiran harus punya kontrakan nih, tapi kita mensparekannya akhirnya pada saat setelah lahirnya Cici. Maksudnya karena yang jauh ya, lebih dekat ya maksudnya. ya menilai bahwa karena kalau misalnya sebelumnya juga udah pindah, nanti kan ditinggal 3 bulan gitu kan. Ya udah, jadi masih di yang lama. Terus setelah ada Cici, alhamdulillah nggak jauh dari itu, padahal kita sendiri masih belum tahu ini mau pindah kemana ya, mana udah mau dekat ke masuk gitu ya. Di hari Senin harus sudah masuk, di hari Jumatnya kita masih belum tahu nih, aduh di mana ini gitu ya kontrakannya gitu. Pas satu waktu itu Jumat mami juga belum, itu, iya karena ingat waktu itu Jumat, pulangnya Papi langsung Jumatan. iya gitu. Jadi pas malam Jumat itu tuh mami masih nyari-nyari di mana ya gitu kan. Terus nggak bisa tidur, Papi udah tidur duluan, mami cari-cari tuh di internet kan. Alhamdulillah langsung dapet tuh gitu yang kayaknya cocok nih gitu. Udah kayak gitu, cobalah besok paginya kan kesini gitu ya. Terus janjian udah gitu, alhamdulillah langsung tertarik dan deal gitu. Sehingga begitu hari Minggu ya, nyampe tuh siang ya. Nah alhamdulillah sudah bisa pindah ke sini gitu. Itu cukup lama ya, packing aja itu. Kan kita luruskan lagi. Ya, dari Cici. dari situ kan pindah ke sini. Ya. Pindah ke sini tuh di situ mulai perubahan, mungkin beradaptasi juga dengan lingkungan yang baru. Setiap malam Cici agak lumayan mungkin ya masih kecil juga. Terkadang satu ketika tuh suka ada aja gitu dimana dia nangis atau begadang lah, ngajak begadang kayak gitu, dan nggak tidur gitu ya. Sebenarnya mungkin biasa ya. Iya biasa. Nah, cuma karena dengan kan kita baca sholawat tuh gimana Mim? Jadi ya selalu bacain sholawat aja, terus nggak lama kemudian ya sambil dieyong-eyong. Nggak jauh dari itu, alhamdulillah gitu cepet tidurnya juga gitu. Jadi terkadang kan udah kenyang merenang ya enen, tapi tetap aja masih belum bisa tidur, yang akhirnya selalu dieyong-eyong sambil bacain sholawat yang itu tadi gitu. Akhirnya tidur aja gitu. Sama mungkin waktu ketika dia lagi dalam kandungan, kalau belum disolawatin tuh pasti bedak beduk iya bedak beduk gitu. Jadi ketika lahir juga mungkin dia merasa lebih nyaman ketika udah disolawatin, baru akhirnya bisa tidur pulas gitu ya. Dan waktu pas ya tadi yang kata Papi, beberapa bulan dia masih kecil itu selalu Papi tuh bacain itu dulu gitu, meskipun dia udah lahir juga sampai dia udah beranjak perkembangannya udah mulai pertama masih tetap disolawatin. Mungkin sekarang ya yang nggak terlalu gitu. Nah jadi untuk apa nih sebutannya, sobi sobi semua, sobat online. Sobi itu apa nih? Sobat online lah intinya begitulah, nggak tahu. Ya katanya untuk sobi semua, untuk kawan-kawan, untuk bapak ibu sekalian, atau mungkin mamah muda dan papa muda yang baru menimang anak ya, bisa ketika anaknya baru lahir silahkan boleh sambil diamalkan sholawatnya, karena bukan hanya untuk anak sendiri tapi juga untuk keberkahan di keluarganya. Itu yang kami rasakan dari mami hamil sampai dengan saat ini ya. Ada lagi nih yang mau di-share barangkali? Ya intinya tetap terus mendekat sama Allah, karena di sini saya bukan seolah seperti saya yang paling benar ataupun kita selalu mengamalkan atau kayak gimana, pasti ada fluktuasinya, naik turunnya. Jadi para sahabat online semuanya gak ada salahnya juga untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah yang disarankan gitu oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Dan juga jangan lupa selain sholawat ini juga ada amalan-amalan lainnya yang ada di vlog sebelumnya. Boleh para sahabat online
ngeliat lagi mungkin cuplikan di vlog sebelumnya tentang amalan 3 surat yang pernah kita amalkan juga. Kemudian juga nanti mungkin kalau misalkan tadi ada yang tertarik nih tentang fluktuasi kita dalam berpindah-pindah tempat, masih nomaden dan juga merantau, bagaimana ceritanya, mungkin boleh juga sahabat-sahabat online chat di kolom komentar, merasa tertarik atau bagaimana atau perlu di-sharekan oleh kami, silahkan, kami sangat terbuka. Mungkin itu saja kalau dari kami. Tapi ada tambahan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.